Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini aku mau share lagi kegiatan harianku sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Kalau kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain ya. Siapa tahu dengan menonton video aku, kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, pagi ini aku mau nyuci baju dulu. Alhamdulillah cucian bajuku nggak terlalu banyak karena sekarang aku nyucinya tiap hari. Berhubung adik Azza lagi toilet training, jadi mau nggak mau aku harus nyuci tiap hari gitu teman-teman. Kalau nggak kayak gini nanti aku kehabisan stok celana buat anak, karena kan di awal-awal toilet training anak itu masih sering ngompol ya. Ini aku nyuci bajunya manual, nggak pakai mesin cuci, karena aku juga lagi menghemat pengeluaran listrik. Jadi kalau aku pas lagi capek banget, baru deh aku pakai mesin cuci. Tapi kalau lagi fit, aku milih nyuci manual kayak gini. Tadi itu bajunya aku rendam pakai air bersih dulu, terus airnya aku buang dan aku kasih air bersih lagi. Habis itu baru bajunya aku cuci pakai sabun. Nah, itu katanya biar pakaian kita itu bersih dari najis ya. Karena ini juga pakaian kotornya itu bekas ompol, jadi biar lebih bersih katanya direndam pakai air bersih baru dipakein sabun. Nah, ini itu aku nyucinya pas anak-anak belum pada bangun. Jadi aku kalau nyuci itu habis subuhan langsung aku kerja buat nyuci baju. Soalnya biasanya anak-anak itu masih pada tidur. Jadi aku lebih leluasa buat nyuci baju. Tapi tadi anak-anak kebangun dan langsung teh ngikut mainan air di kamar mandi. Emang ya anak-anak itu kalau lihat air paling suka, apalagi pas mandi itu nggak mau udahan. Nah, ini adik Azza ngikut nyuci, sedangkan kakak Nabila itu lagi nangis di depan kamar mandi minta boboan lagi. Aku nyucinya langsung di lantai karena aku tuh nggak punya papan gilis, jadi nyuci di lantai aja lah ya, nggak apa-apa. Dan ini tuh kamar mandi kontrakanku itu sempit, makanya ini kalau buat nyuci baju itu agak susah gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku udah selesai nyikatin bajunya. Ini aku mau bilasin tahap pertama, jadi nanti dibilas lagi. Jadi untuk pembilasan baju itu aku biasanya 2 kali. Nah, ini aku udah selesai bilasin tahap pertama, tapi ini sebelumnya aku mau gosok kamar mandi dulu ya teman-teman. Jadi ini yang bagian dinding itu masih kotor gitu. Jadi ini mau aku gosok, dan di bagian bawah juga karena kan licin bekas sabun. Jadi ini aku sekalian bersihin lantai kamar mandi. Untuk kotoran yang ada di dinding itu agak membandel gitu ya. Biasanya aku kalau di rumah itu membersihkan bagian kamar mandi itu pakai citrun, tapi kalau di sini aku belum pernah nemu citrun ya teman-teman. Jadi ini aku pakai air sabun aja, tapi ya kayak gitu lumayan susah juga buat ngilangin nodanya. Jadi itu kotoran cipratan air ya, yang lama kelamaan itu jadi hitam-hitam kayak gitu. Makanya ini aku gosok. Terus di bagian pintu juga itu yang bawah juga kotor banget, nanti mau aku gosok juga.
Karena anak lagi toilet training, jadi aku tuh rajin buat nyuci baju ya teman-teman. Biasanya aku nyuci bajunya itu tiap 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali. Nah, untuk baju kerja Pak suami, alhamdulillah juga udah aku cuci kemarin. Jadi ini kebanyakan celana bekas ompol aja yang aku cuci hari ini. Nah, sebenarnya kalau dikerjain tiap hari kayak gini, kitanya itu jadi lebih ringan dan lebih cepet ya, karena pekerjaan nggak numpuk gitu. Semenjak aku hemat dalam pemakaian mesin cuci, pengeluaran buat listrik lumayan hemat loh, bisa sampai 100.000. Jadi lumayan bisa berhemat di pemakaian listrik ya teman-teman. Nah, untuk beberes rumah biasanya aku kerjakan 2 kali dalam sehari. Jadi di pagi hari terus sama di sore hari biar nggak terlalu capek gitu. Untuk masak juga aku di pagi hari sama sore hari. Tapi ini berhubung adik Azza masih suka ngompol, jadi aku harus rajin ngepel lantai. Pokoknya dikit-dikit aku ngepel gitu biar lantainya bebas dari najis ya teman-teman. Terus juga ya itu harus rajin nyuci baju, pokoknya harus tiap hari itu nyuci baju. Kalau enggak celananya itu bisa kehabisan. Nah, dulu pengalaman toilet trainingnya kakak Nabila selama seminggu toilet training itu benar-benar free pampers siang malam. Terus dia udah tahu basah kering, jadi kalau mau pipis apa pup itu pasti bilang dan nunjuk ke kamar mandi. Tadinya bilangnya belum jelas gitu ya teman-teman, karena usianya kan masih 18 bulan, sama kayak adik Azza sekarang. Nah, habis itu ada masanya dia itu males ke kamar mandi, jadi mulai ngompol lagi. Nah, pas itu rasanya itu pingin nyerah buat toilet training, tapi aku balik lagi ke niat aku buat toilet training di usia dini. Apalagi toilet trainingnya kan udah berjalan setengah bulan, kan sayang ya kalau harus berhenti. Karena kalau udah dipakein pampers lagi itu bakalan ngulang lagi dari awal dan ngulang buat perjuangan toilet training anak. Makanya ini adik Azza itu aku berusaha untuk tetap konsisten nggak makein pampers siang malam. Selanjutnya ini aku mau nyuci piring. Ini cucian piringnya nggak terlalu banyak karena aku nyucinya itu beberapa kali. Jadi kalau ada cucian piring langsung aku cuci gitu. Makanya pagi ini cucian piringnya cuma dikit aja. Nanti untuk jemurin baju aku agak siangan dikit, soalnya habis ini aku mau masak buat sarapan dulu. Masalahnya kalau masaknya kesiangan itu bisa kacau semuanya. Anak-anak itu jadi nggak mau makan gitu loh teman-teman, karena udah kesiangan. Pokoknya ngerjain pekerjaan rumah tangga itu bebarengan dalam satu waktu. Apalagi kalau misalkan kita nyucinya itu pakai mesin cuci ya, itu bisa disambi masak, nyapu, ngepel, dan yang lain. Nah, ini wastafel aku tuh kecil banget ukurannya, makanya ini kalau misalkan ada cucian piring dikit aja itu udah kelihatan penuh ya. Nah, tadi aku udah selesai nyuci piringnya, terus ini aku lanjut mau masak nasi. Pokoknya kalau pagi-pagi itu wajib masak nasi dulu. Kalau udah masak nasi tuh rasanya udah ayem, tinggal nanti masak lauknya gitu loh teman-teman. Nah, biasanya dalam 1 bulan itu aku habis beras 10 kilo. Jadi setiap masak beras itu aku pakai 2 cup. Itu bisa buat pagi sampai malam. Ini aku juga nyucinya langsung di tempat magicomnya ya. Kan ada juga teman-teman yang nyucinya itu pakai baskom dulu baru ditaruh di tempat magicomnya, karena katanya kan lebih awet. Tapi ini karena magicomku udah lama juga, jadi ya udah aku pakai itu aja. Selanjutnya ini aku mau bikin kopi dulu buat suami aku, karena ini suami aku juga udah pulang. Jadi suami aku itu masuk shift malam, jadi jam setengah 7 pagi itu udah nyampe rumah. Nah, biasa kalau pagi hari itu dia itu ngopi ya teman-teman. Jadi ini aku bikinin kopi dulu buat suami aku.
Nah, untuk takaran kopinya ini aku pakai 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Jadi ini itu yang ngajarin suami aku kalau bikin kopi itu pakai 2 sendok kopi sama 1 sendok gula, jadi biar nggak kemanisan gitu. Terus ini aku mau lanjut buat bikin sarapan. Jadi menu hari ini seperti biasa masih menu simple. Ini aku mau ngesop, ini sop beningan aja, nggak aku kasih daging atau ceker karena emang stoknya juga aku nggak punya. Jadi cuma sayuran aja sama nanti pakai royco dikit. Nah, nanti pasangannya buat sayur bening ini itu aku mau goreng tempe. Jadi cuma pakai tempe goreng sama otak-otak. Aku kan masih punya stok otak-otak, jadi mau aku masak sekalian. Untuk bumbunya seperti biasa sih, aku cuma pakai irisan bawang putih, terus gula, garam sama royco dikit. Udah itu aja. Terus ini aku juga punya sisaan sosis 1 biji, ini aku masukin sekalian. Nah, ini sayurnya udah matang, aku taruh di mangkok. Terus habis ini aku mau goreng tempe. Jadi kemarin pas aku beli tempe itu stok tempe yang papanan nggak ada. Jadi ya udah aku beli yang tempe bulat-bulat kayak gini. Jadi ini itu tempe yang biasanya buat keripik tempe itu loh teman-teman. Aku goreng tempenya juga nggak banyak-banyak banget karena ini cuma buat makan pagi sama siang aja. Nanti kan ada tambahan otak-otak juga, jadi otak-otaknya juga bisa buat lauk juga. Nah, habis ini aku mau goreng otak-otaknya. Ini ada sisaan otak-otak setengah plastik. Jadi aku kemarin beli yang 1 plastik itu. Nah, ini masih ada sisa 1 plastik. Ini mau aku goreng semua karena kulkas aku lagi aku bersihin. Jadi daripada bau mending aku goreng semua ya. Nah, ini udah mateng, jadinya ngembang kayak gini ya teman-teman. Tapi nanti kalau udah adem itu biasanya nyusut gitu. Nah, biasanya aku tuh kalau goreng otak-otak kayak gini aku biasanya pakai cuko empek-empek gitu ya teman-teman. Itu enak kalau dipakein cuko. Masalahnya otak-otak ini kan rasanya hampir sama kayak empek-empek, tapi karena aku lagi males bikin cukonya, jadi ini aku goreng aja. Terus buat lauk sama sop. Nah, tadi aku udah selesai masaknya, udah matang semua. Ini tinggal aku mau nyuapin anak-anak dulu. Jadi biasanya anak-anak aku itu sarapan dulu, habis itu baru mandi ya teman-teman. Dan ini tuh sekitar jam setengah 8 pagi. Pokoknya kalau menunya anak-anak itu nggak terlalu ribet, yang penting ada sayur sama telur. Tapi untuk pagi ini sayur sama tempe.
Nah, tadi aku udah selesai nyuapin anak-anak, udah masak, saatnya aku mau jemurin baju. Jadi biasanya itu emang tiap hari aku jemurin baju itu agak siangan. Kalau semuanya udah selesai, udah nyuapin anak-anak, baru aku jemurin baju. Jadi lebih leluasa buat jemurin baju ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu setia nontonin vlog aku. Semoga vlog aku ini bisa bermanfaat buat kalian, nambah semangat buat beberes rumahnya, urus anak dan suami. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG aku @rizkykartikasari. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.